Pelan-pelan, sabar. Iya. Lihat tuh Pak, si buruk rupa. Itu kan makhluk kutukan Pak. Itu bukan makhluk kutukan, itu masih siluman. Bapak. Biarin, kasihan si Sabar. Aduh. Kenapa, Pak? Nggak apa-apa. Biasa penyakit saya kumat lagi. Nggak tahu nih. Bar, dalam beberapa hari ini Bapak itu kepalanya selalu pusing, Bar. Nggak tahu kenapa. Ini juga mulai pusing. Pak. Bapak hati-hati, Pak. Bapak kenapa? Pak. Aduh, pusing. Pak. Sakit. Aduh. Bu, Pak, kenapa Pak? Bapak jatuh. Udah nggak usah ikut ngomong. Pergi. Maaf, Bu. Tolong jauhi suami saya. Jangan coba-coba lagi dekatin kami. Karena kami nggak suka. Pak. Sabar nggak ngapain Bapak kok, Bu. Pergi. Jangan-jangan dia tukang telur lagi. Lain kali kalau deket-deket, usir aja. Dia nggak ngapain Bapak, Bu. Aduh. Ya Tuhan, berilah hamba kekuatan agar hamba bisa selalu sabar menerima cobaan darimu. Karena Engkau ya Tuhan yang bisa menerima keadaanku yang buruk dan hina ini. Ya Tuhan, berilah mereka petunjuk-Mu. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Pak Rahman sudah meninggal. Ini pasti gara-gara si buruk rupa itu. Saya meninggal gara-gara dia. Karena tadi sore dia dekat-dekat suami saya. Benar. Ini pasti ulah si dia. Si buruk rupa yang aneh itu. Udah, ayo kita ke sana. Usir dia. Jangan sekalian belakang. Ayo, Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita usir dia dari kampung kita. Ayo! keluar dari sini. Kenapa mereka mau mengusir aku? Aku nggak berbuat apa-apa.
Kijang. Kijang, Kijang, gubuknya udah jadi. Kalau kamu mau, boleh tinggal sama saya dan Kijang. Ayo. Kayaknya Kijang emas ini butuh perlindungan. Makanya dia ngikutin aku terus. Mungkin dia Kijang perempuan yang kehilangan induknya. Jadi aku akan memberikan perlindungan dan menjagamu. Kijang emasku. Kijang, kamu boleh main, tapi jangan jauh-jauh ya. Ya. Halo. Ayo. Hati-hati. Wah, sayang. Berapa lama lagi sih sampainya? Kapan istirahatnya? Aku capek nih. Kalau kamu takut capek, ngapain kamu ikut? Ya, aku kan takut kalau terjadi apa-apa sama kamu. Ingat yang kita udah tunangan. Bentar lagi kita nikah. Aku nggak mau terjadi sesuatu yang buruk sama calon suami aku. Kamu kenapa sih? Kamu lihat apa sih? Kamu tunggu bentar ya. Ah, Wijaya! Ih. Wijaya! Kemana dia? Tadi ada di sini. Siapa sayang? Kamu lihat apa sih? Udah ketemu binatang buruannya? Aku belum pernah lihat yang cantik itu. Siapa yang cantik? Burung. Tadi aku lihat burung yang cantik banget. Oh, aku pikir ada perempuan cantik di sini. Permisi. 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 Ada apa ya? Sayang, aku
takut, mukanya serem banget. Begini Pak, kita kemalaman di hutan. Dan setelah kita lihat-lihat, ini satu-satunya rumah yang ada di hutan ini. Kalau Bapak nggak keberatan, boleh nggak kita menginap di sini? 1 malam aja. Kalian mau menginap di sini? Boleh, boleh. Ini binatang kesayangan saya. Dia sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Dia ini jinak. Bulunya bagus banget, warnanya kemasan. Ya kan sayang? Dia memang lain daripada yang lain. Ayo masuk, ayo masuk. Ayo Kian, masuk. Ayo masuk. Ayo ya kan. Terima kasih atas kebaikan Bapak mempersilahkan kita semua menginap di sini. Iya. Kapan kalian mau nginap di sini? Datanglah ya. Iya. Ya udah, kalau gitu kita permisi dulu ya Pak. Iya. Ake. Mari Pak. Iya. Mari Pak. Iya. Ayo Nan. Hati-hati Non. Wah, biar dibayar sekalipun aku nggak mau tidur di situ lagi. Sayang, kayaknya aku pulang duluan aja deh. Kamu berburunya sendiri aja ya. Ya udah, terserah kamu. Tapi kamu harus janji sama aku kalau kamu bakalan baik-baik aja di hutan ini. Iya, aku janji. Beneran janji. Iya. Ya udah, aku pulang ya. Yuk, Non. Ayah, Ibu. Sayang udah pulang? Loh, kok kamu sendirian? Mana Wijaya? Wijaya masih di hutan, Ayah. Aku pulang duluan karena ada urusan penting. Urusan penting apa sih? Ayah, tolongin Nuni ya. Suruh anak buah Ayah tangkepin kijang emas yang ada di hutan. Kijang emas? Kamu tuh ngomong apa sih? Ih, Ibu beneran ada. Kijangnya ada di rumah orang yang berwajah jelek. Jelek banget. Dia yang piara kijang itu. Kijangnya bagus banget. Orangnya aja kemasan. Pokoknya lain dari yang lain. Nuni pengen ya. Iya. Nanti ayah suruh orang-orang untuk menangkap kijang emas itu, ya? Beneran, Ayah? Makasih, Ayah. Tapi kalau lebih cepat lebih baik. Jadi mendingan Ayah suruh mereka sekarang aja ke hutannya. Iya. Anak ayah. Ingat, kijang itu warnanya bulunya emas, dan kijang itu dipelihara sama orang yang mukanya jelek. Itu dia orangnya. Yang jelek itu, Lut. Iya, yang jalannya pencot. Tapi sebelum kita tangkap kijang itu,
kita harus lumpuhin dia dulu. Beres, Lut. Kamu kan kijang di rumah bapak itu ya? Kenapa? Oh, kamu haus ya? Aku ambilin minum ya. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah putri yang dikutuk dewa menjadi seekor kijang emas. Putri kijang emas? Kamu sangat cantik. Belum pernah aku melihat gadis secantik kamu. Siapa kamu? Nama aku Wijaya. Aku sangat beruntung bisa ketemu dengan kamu lagi di sini. Aku bisa berubah menjadi seorang manusia jika badanku terkena air. Tapi pada saat air itu mengering, maka aku akan kembali lagi menjadi seekor kijang emas. Kalau begitu aku akan terus membasahi kamu. Supaya kamu gak akan pernah berubah lagi. Ada satu hal yang bisa membuat aku menjadi manusia seutuhnya dan melepaskan kutukan itu. Membebaskan kamu dari kutukan itu. Apa aku bisa membantu kamu? Aku akan lakukan apapun untuk membantu kamu. Itu suara Pak Sabar. Sepertinya dia dalam bahaya. Kita harus tolong dia. Hei! Lepaskan dia! Hei, kamu. Bapak nggak apa-apa? Bapak nggak apa-apa. Untung kamu datang, Wijaya. Kalau enggak, Bapak pasti sudah dibunuh mereka. Memangnya kenapa mereka mau membunuh Bapak? Mereka mengincar kijang emas Bapak. Mengincar kijang emas? Bapak mau mencari kijang itu sekarang. Di mana dia? Putri kijang emas? Kemana dia? Bapak tunggu sini aja ya. Yang Mau kemana kamu, ha? Kijang emas! Kijang emas! Kamu di mana? Kenapa aku harus kehilangan kamu lagi? Kalian emang benar-benar pintar. Akhirnya kijang emas itu jadi milik aku. Ingat ya, jangan sampai ada yang tahu rahasia ini. Aku nggak mau ada satu orang pun yang tahu kalau di rumahku ada kijang emas. Ngerti? Beres, Bos. Bagus kalau gitu. Sekarang bawa kijang emasku itu ke gudang belakang. Kunci rapat pintunya. Jangan sampai ada orang yang masuk dan mencuri kijang emasku. Dul, buka gudang. Oh, ya. Ayah, Ibu, siapa tahu kijang emas itu pembawa keberuntungan. Jadi aku mau menjelang pernikahanku, dia dipotong. Terus dagingnya buat suap-suapan aku dan Wijaya. Terus kepalanya kita pajang di depan rumah.
Pasti semua tamu pada takjub. Nuni udah gak sabar deh. Pokoknya apapun mau kamu sayang, pasti ibu dan ayah setuju. Tapi kamu harus sabar, karena kan calon suami kamu masih berburu, ya nggak? Tapi ya, Bu, nanti kalau Wijaya udah pulang dari hutan, tanggal pernikahan kita bisa dimajuin kan? Lihat Bu, tuh anakmu sudah kebelet pengen cepet-cepet nikah. Ya jangan gitu dong. Kemana kijang emasku? Kemana? Cuma kamu satu-satunya yang aku punya. Kamu juga aku anggap sebagai ayahku sendiri. Kijang emasku. Aku gak mau dia bisa kerja sama orang-orang, apalagi orang-orang jahat itu. Pak, sabar dulu, Pak. Aku akan mencari dia. Aku janji akan mencari dia, Pak. Pokoknya aku nggak akan berhenti mencari sebelum aku bisa menemukan dia. Dan aku nggak akan biarkan seorang pun menyentuh dia, apalagi menyakiti dia. Jangan bangun. Kijang Mas! Kijang Mas! Kijang Mas! Wijaya, ibu senang kamu cepat pulang. Ayah juga senang kamu kembali. Ada hal yang penting yang ingin ayah bicarakan sama kamu. Pak, biar dia tenang dulu. Ngomongin soal itu nanti aja. Ngomongin soal apa, Bu? Tanggal pernikahan kamu dengan Nuni dimajukan bulan depan. Mulai sekarang, kamu harus memikirkan masa depan kamu dengan Nuni. Kamu harus tinggalkan itu semua binatang-binatang hasil buruan kamu ya. Tanggal pernikahan aku? Wijaya, sebaiknya kamu istirahat dulu yuk. Pasti kamu capek kan? Yuk. Tapi Ayah, kenapa Ayah selalu mengambil keputusan buat hidup aku? Dan nggak pernah ngomongin dulu sama aku? Wijaya, sejak kapan kamu berani menentang ayah? Wijaya, kamu turutin aja kemauan ayah kamu, kenapa sih? Tapi Bu, apa ada perempuan lain yang pantas kamu jadikan istri selain dari Nuni? Dia itu baik, cantik, dan dia keturunan dari keluarga yang terpandang. Ingat ya, dia itu masa depan kamu. Kamu nggak boleh menentang ayah, karena ini untuk kebaikan kamu sendiri. Ngerti kamu? Wijaya. aku nggak mungkin menikahi Nuni. Sama sekali nggak mencintai dia. Di hatiku udah ada wanita lain. Aku cuma mau menikah dengan dia. Putri Kijang Mas, aku akan mencarimu kemanapun kamu pergi. Kijang Masku sayang, sini, makan. Ayo makan. Kamu harus banyak makan biar tetap sehat ya. Ayo makan. Dasar binatang, tetap aja binatang. Udah disayang-sayang atau terima kasih. Ih, gimana? Makan.
Mau kemana kamu? Aku mau pergi bentar, Bu. Batalin dulu. Nuni sebentar lagi mau datang. Dan ayah sudah bilang kalau kamu itu sudah pulang dari berburu. Kamu udah tahu belum tentang pernikahan kita yang dipercepat? Iya. Aku senang banget. Aku udah gak sabar hidup bersama kamu, terus punya anak. Kamu juga seneng kan? Wijaya, tunggu. Aku belum selesai ngomong. Kamu mau ngomongin apa lagi? Aku cuma mau ngasih tau kamu lagi soal rencana pernikahan kita. Aku mau makan daging kijang mas. Kijang Mas? Maksud kamu Kijang Mas yang waktu kita lihat di rumah Pak Sabar? Iya. Gimana menurut kamu? Tapi... Udah, kamu gak usah khawatir. Masalah daging kijang masnya biar aku yang urus. Saya akan membuat pesta besar-besaran untuk pernikahan anak kita. Terbesar sepanjang tahun ini, bahkan terbesar yang pernah ada di kota ini. Iya. Sayang, coba tebak siapa yang datang? Wijaya? Ibu serius? Iya dong. Tumben banget dia mau datang pagi-pagi kayak gini untuk nemuin aku. Padahal tadi malam baru ketemu. Pasti dia kangen sama kamu. Ya udah kalau gitu aku nemuin dia dulu ya, Bu. Ya. Wijaya? Apa aku ganggu pagi-pagi datang ke sini? Ya enggak lah sayang, aku malah seneng kamu datang pagi-pagi. Kamu tahu nggak kenapa aku minta majuin tanggal pernikahan kita? Karena aku nggak mau kehilangan kamu. Neng. Loh, kok bapak itu masukin rumput ke dalam gudang? Iya, mulai sekarang kan gudang itu jadi tempat penyimpanan rumput untuk peternakan ayah. Lah, peternakan ayah kamu kan jauh dari sini. Alah, kenapa sih? Kamu ribet banget mikirin rumput dan gudang itu. Emang kamu nggak tertarik apa? Mikirin pernikahan kita? Iya, maaf deh kalau aku udah buat kamu tersinggung. Iya udah deh, nggak apa-apa. Aku ambil minum dulu ya buat kamu. Iya. Dan Wijaya, siapa yang menyuruh kamu menaruh kijang emasnya di sini? Nuni, Den. Maaf, Den. Putri Kijang Mas, maafkan aku. Aku pasti akan menolong kamu. Aku akan kembali untuk menyelamatkan kamu. Aku janji. Wijaya! Wijaya! Aku pasti akan kembali. Wijaya! Halo. Kamu dari mana aja sih? Oh, aku habis jalan-jalan. Lihat kebun kamu yang indah. Ini minumnya.
Putri Kijang Mas. Aku senang. Akhirnya aku bisa melihat kamu lagi. Dul, Dul, Dul. Bangun. Kenapa kamu? Kamu tunggu bentar ya. Wijaya, Putri Kijang Mas. aku senang bisa ngeliat kamu di sini. Tolong keluarin aku. Aku mohon. Iya, aku emang kesini untuk menyelamatkan kamu. Ayo cepat. Nanti mereka keburu ke sini. Non, Non, Kenapa Pak Ading? Non. Saya melihat Kijang Mas itu berubah menjadi wanita cantik, Non. Pak Ading nggak salah lihat. Bener, Non. Kalau Non nggak percaya, ayo kita lihat di gudang. Ayo, ayo. Bangun, dasar pembantu males. Bangun! Tuh kan, mereka udah datang. Ngumpet, ngumpet. Non, ayo, cepat. Mana Pak Ading? Kijang Masnya nggak berubah jadi apapun dan nggak terjadi apa-apa di sini. Bangun, bangun. Jadi kerjaan kamu cuma tidur aja ya? Mau makan gaji buta? Jaga Kijang Masku itu baik-baik. Awas ya, kalau ada apa-apa, saya pecat kamu. Maaf, Neng. Tadi... Udah, gak usah banyak alasan. Kerjain aja apa yang saya suruh. Jaga Kijang Mas saya baik-baik. Dia lebih berharga daripada kamu, tahu? Baik, Neng. Pading lagi. Lain kali kalau ngasih informasi, itu lihat dengan jelas. Iya, Non. Iya. Padi, Ada apa, Dul? tadi ada orang yang pukul kepala saya, Pak. Saya percaya, Dul. Dul, saya berani sumpah. Kijang Mas itu berubah menjadi wanita cantik. Wanita cantik, Pak. Saya yakin. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Begitu saya lihat, lantas berubah dari Kijang. Tunggu sebentar. Mungkin ini lebih aman. Hei! Berhenti! Berhenti! Hei, pencuri! Cepat, lu ke sana! Hei! Kijang Masku! Tahan dia! Aku ingin melihat tampang orang yang berani masuk ke halaman rumahku dan mencuri binatang kesayangan anakku. Mau jadi jagoan lo, ah? Hei! Maafkan aku, Putri Kijang Mas. Aku gagal menolong kamu.
Tapi aku nggak akan menyerah. Aku pasti akan terus menolong kamu. Makasih ya. Aku harus mencari akal untuk membebaskan kamu dari tempat itu. Tanpa seorang pun tahu. Jadi apa Pak Ading lihat dengan jelas siapa orang yang datang semalam? Dari perawakannya si Non, mirip sekali dengan Den Wijaya. Mustahil! Gak mungkin itu Wijaya! Pak Ading, awas ya. Kalau Pak Ading berani bohong sama saya akan pecat Pak Ading sekarang. Ada apa sayang? Tapi maaf Non, memang itu yang saya lihat semalam. Semalam kan gelap. Mungkin aja Pak Adi nggak lihat. Apalagi seumuran Pak Adi itu. Matanya udah nggak awas. Tapi saya lihat sendiri, Bu. Kijang emas itu berubah wujud menjadi wanita cantik. Dan memanggil-manggil Den Wijaya. Pak Ading. Pak Ading ini bisa-bisa aja. Itu tahayul, Pak. Mana mungkin Kijang bisa berubah jadi manusia? Memangnya kita hidup di zaman dongeng apa? Ada-ada saja Pak Ading ini. Pak Ading. Siapa orang itu? Kenapa dia menutup gudangnya? Putri Kijang Mas, aku akan menyelamatkan kamu. Sekarang saya baru tahu kelemahan Kijang Emas itu. Supaya berubah jadi manusia. Juragan Malik sama Non ini pasti percaya sama saya. Putri Kijang Mas, maafkan aku. Wijaya, kamu nggak akan berhasil kalau keadaannya seperti ini. Aku akan melakukan apapun untuk membebaskan kamu. Aku mencintai kamu. Panahlah aku dengan anak panah yang terbuat dari emas. Karena hanya dengan itu kamu bisa membebaskan aku dari semua kutukan ini. Anak panah emas. Dan aku minta tolong jauhkanlah aku dari api. Karena aku akan mati kalau kena api. Baiklah, secepatnya aku akan membuat anak panah emas itu. Dan aku akan menolong kamu. Aku janji. Akhirnya Kijang Emas itu bisa pecat juga. Gan, Non, saya mau kasih tahu sesuatu tentang Kijang Emas itu. Kasih tau apaan sih? Saya bisa buktikan kalau Kijang Emas itu bisa berubah jadi wanita cantik. Oh, mungkin. Ayo tuh. Ayo.
Wijaya, kamu harus ngumpet. Gimana caranya, Pak Adi? Ayo cepet buktiin kalau emang Kijang Mas ini bisa berubah jadi perempuan cantik. Sebentar, Non. Juragan dan Nonuni percayakan apa yang saya lihat waktu itu. Mana kuncinya? Sini kamu. Sini. Keluar. Sini. Sini. Apa benar kamu kenal Wijaya tunangan saya? Kamu pernah lihat dia? Jawab! Jawab! Jangan diem aja! Jawab! Jangan sentuh dia. Wijaya, Aku nggak mau siapapun menyakiti dia. Aku ingin kamu bebaskan dia. kamu ngapain di sini? Kenapa baju kamu kayak gitu? Aku mohon, lepaskan dia. Gak bisa! Gak bisa! Kenapa sih kamu lebih pentingin dia daripada saya, calon istri kamu sendiri? Aku sudah janji untuk bawa dia kembali ke hutan bersama Pak Sabar. Apa kamu mencintai dia? Jawab aku, Wijaya! Apa kamu mencintai dia dan yang mencintai aku lagi? Biarin dia tetap di sini dan menjadi peliharaanku. Kalau kamu yang mencintai aku. Wijaya! 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 Jahat kamu, Wijaya! Udahlah sayang, sabar. Tenangkan diri kamu, nak. Sabar, nak. Sabar. Gak bisa, Bu. Pokoknya aku benci sama Wijaya dan Kijang itu. Mereka gak peduli sama perasaanku. Nih. Wijaya, kenapa kamu ngelakuin ini semua? Apa kamu nggak bisa jaga perasaan dia? Dia itu kan calon istri kamu. Aku melakukan ini karena aku nggak mau kamu menderita. Aku nggak mau mereka menyakiti kamu. Tapi aku kan bukan siapa-siapa. Aku cuma makhluk kutukan dewa. Itu karena aku mencintai kamu. Dan mulai sekarang, aku akan terus menjaga kamu.
Pak sabar. Kenapa Bapak sedih? Kijang emasku hilang. Bagaimana jika seandainya aku berhasil menemukan kijang emas itu? Nggak mungkin. Kalau kijang emasku kembali, itu hanya dalam mimpi. Sabar. Pak sabar. Ini kijang emasnya. Kijang emasku. Kijang emasku. Kijang emasku. Berhari-hari kamu aku cari kau. Cuma kamu yang bisa bikin aku sayang. Nakal kamu. Wijaya, terima kasih ya. Kamu sudah menuhin janji kamu. Iya, sama-sama Pak. Non, saya tahu kelemahan kijang emas itu. Dia bisa mati kalau didekati dengan api. Aku mau dia mati. Aku nggak mau dia ngerebut calon suamiku. Cepat cari dan tangkap dia. Aku akan bakar dia dengan tanganku sendiri. Baik, Non. Secepatnya akan saya beri kabar. Permisi. Kijang, kamu jangan pergi lagi ya. Aku takut kehilangan kamu lagi. Aku tahu kamu pasti haus. Kamu tunggu sini ya. Aku ambil air, ya. Dasar nakal kamu. Disuruh tunggu di sana, malah ke sini. Kamu akal ya. Disuruh sana, di sana, kamu malah ke sini. Jangan main loh! Kamu tunggu sini ya. Hai. Siapa kalian? Udah ikut kita aja. Nggak mau! Tolong! 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 Siapa kalian? Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur, ha? Hei, hei, jangan kabur! Hei, jangan lari! Hei! Tolong! Hei!
Tolong! Ayo, Bu! Tolong! Ayo! Ngapain lagi kamu datang sini? Aku mau minta maaf sama kamu. Maaf aja nggak cukup untuk menebus kesalahan kamu kepada aku. Kamu nggak tahu sakit aku kayak gimana. Maafin aku. Ngapain dia masih berdiri di situ? Suruh dia pergi. Aku muak melihat mukanya. Ayah, berhenti. Suruh dia pergi. Kamu jangan mengharapkan lagi laki-laki seperti dia. Ayah, cukup ayah. Pergi kamu dari sini. Apa yang telah kamu lakukan kemarin sudah sangat keterlaluan. Kamu sudah berani menghina keluarga saya. Tapi dia udah minta maaf. Minta maaf? Bersetan dengan minta maafnya. Lepasin! Aman, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu, yang aku lakuin kemarin emang kelewatan. Dan aku benar-benar menyesal. Yang aku lakuin kemarin, hampir aja membunuh ayahku. Tolong maafin aku, Om. Dan jangan batalin pernikahan ini. Wijaya, apa sekarang kamu sudah setuju dengan pernikahan kita? Sekarang, kamu udah mau mencintai aku dan melupakan Putri Kijang Mas itu? Wijaya! Ya, Mas. Kamu dengerin aku dulu. Lebih baik kamu tinggalin aku, Wijaya. Kamu itu akan menikah dengan orang lain. Putri, apa yang kamu dengar itu bukan apa yang sebenarnya. Aku kembali sama mereka cuma ingin untuk ayahku sembuh. Aku sama sekali nggak mencintai Nunik. Cinta aku hanya sepenuhnya untuk kamu. Dan nggak tersisa untuk orang lain. Kamu percaya kan sama aku? Maafin aku ya. Ada apa, Nuni? Nuni, apa yang dia perbuat sama kamu? Hah? Sayang, apa kamu masih mau menerima dia sebagai suami kamu? Hah? Dengan kelakuan dia seperti itu,
Udahlah sayang, lupakan dia ya. Gak bisa, Bu. Aku gak bisa lepasin Wijaya untuk siluman itu. Aku dan Wijaya bisa bersatu kalau dia gak ada. Jadi aku menyingkirkan Putri Kijang Emas itu gimana pun caranya. Sabar. Sabar. Kijang emasku. Pak, kenapa bisa jadi begini, Pak? Ceritanya panjang. Ayo, Pak, saya bantu ke rumah. Pak, nggak usah kerja dulu. Urusan makanan biar aku yang atur. Dan kalau misalnya Bapak perlu apa-apa, Bapak bilang aja sama aku. Nantinya setiap hari aku akan datang ke sini untuk melihat Bapak dan Kijang Emas. Terima kasih, Wijaya. Kamu satu-satunya orang yang paling baik yang pernah aku kenal. Baiklah, Pak. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Ada urusan penting yang harus aku selesaikan di rumah. Besok aku akan datang lagi ke sini untuk membawa obat dan makanan. Hati-hati, Wijaya. Iya, Pak. Kamu jagain Pak Sabar ya. Aku permisi ya, Pak. Bagaimana lo? Siram. Siram. Selanjutnya, Non. Bakar sekarang. Pak Sabar! Putri Kijang Emas! Wijaya, aku cari kamu kemana-mana, kamu ada di sini. Wijaya, kenapa bisa jadi begini?
Sabar Wijaya, sabar. Kasihan Pak Sabar dan Putri Kijang Mas telah menjadi korban. Kamu istirahat dulu ya. Kenapa, Nuni? Gak apa-apa kok, Bu. Dia cuma kecapean aja. Nanti juga baikan. Sayang, kamu tenang ya. Kan kamu masih punya aku di sini. Nanti kalau kamu perlu apa-apa, bilang aja sama aku. Nuni, tolong tinggalin aku sendirian dulu. Ya udah, kalau itu emang bisa bikin kamu tenang. Aku ambil air dulu ya buat kamu. Kijang Mas? Putri! Putri Kijang Mas! Putri Kijang Mas! Wijaya, kamu mau kemana? Aku akan mencari dia. Mencari siapa? Putri Kijang Mas sudah mati. Ah! Wijaya! Wijaya, tunggu! Wijaya! Wijaya! Kamu ngapain sih, Wijaya? Jangan ikutin aku. Aku akan mencari Putri Kijang Mas. Tapi Putri Kijang Mas sudah mati. Kamu gak bakal nemuin dia lagi. Enggak. Aku yakin dia masih hidup. Pokoknya aku akan terus mencari dia. Wijaya! Putri Kijang Mas! 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 Putri Kijang Mas, akhirnya aku menemukan kamu lagi. Putri Kijang Mas, kamu nggak apa-apa? Aku akan mati, Wijaya. Nggak, kamu nggak boleh mati. Kamu harus tetap hidup. Tapi api itu udah membuat aku lemah. Aku akan menolong kamu. Aku akan bawa kamu pulang ke rumah aku. Percuma, nggak akan ada yang bisa menolongku. Kecuali kamu bisa memanah aku sekarang. Dan kamu bisa bebasin aku dari kutukan ini. Panah aku sekarang, Wijaya. Hidupku nggak akan lama lagi. Baiklah, kamu tunggu sini dulu ya. Panah. Kutukan. Jadi dia gadis yang kena kutukan. Gak bisa. Aku harus mencegah Wijaya untuk ngebebasin dia dari kutukan itu. Pading, Ada apa, Non? apa yang Bapak ketahui lagi tentang kelemahannya Kijang Mas itu? Cepetan, jangan kelamaan mikir. Kijang Emas itu terbebas dari kutukan apabila dipanah dengan anak panah yang terbuat dari emas, Non. Anak panah terbuat dari emas. Iya, iya. Jadi Wijaya sengaja buat anak panah itu buat mana Kijang Emas itu. Aku ada ide.
Siapa kalian? Jangan banyak bacot lu. Putri Kijang Mas, bertahanlah. Aku sudah membawa anak panah Mas ini. Aku akan segera membebaskan kamu dari kutukan ini. Aku mau lihat Wijaya membunuh Kijang Emas itu dengan panah beracunku. Sabar. Putri Kijang Mas. Wijaya, terima kasih kamu udah nyelamatin aku. Pak Sabar. Pak Sabar. Tadi dia kena anak panah aku. Wijaya. Sabar. Aku sembuh. Siapa kamu? Saya adalah Putri Kijang Emas yang selalu sama Pak Sabar. Bener Wijaya? Jadi kamu yang menyembuhkan dan menghidupkan saya lagi? Terima kasih Putri, terima kasih. Oh iya, aku yang mengajak kalian datang ke rumah aku. Aku yang mengenalkan Putri Kijang Mas kepada keluarga aku. Iya, iya. Ayo, ayo. Aku sembuh. Aku sembuh. Wijaya, kamu telah menyakiti hati aku. Seumur hidupku dan sampai maut menjemput sekalipun, aku nggak akan pernah memaafkan kamu. Terima kasih kepada para undangan semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, yang turut memeriahkan pernikahan putra kami, Wijaya dan Putri Kijang Mas. Semoga pernikahannya ini bisa abadi dan hanya maut yang akan memisahkan mereka. Tos untuk pengantin sekali lagi.